Misbah saja tidak bisa, apalagi menjelaskan Taurat. Orang cacat, Nathan, orang cacat. Jangan tersinggung kau, karena ini ada konteksnya di sini. Orang cacat mendekati misbah saja bagi kelas para imam tidak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung di dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah. Di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang menjelang sore ini, saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Afif Harub lawan debatnya si Nathan ya. Dan ini lucu kamu musliminnya. Baru pembukaan ya dari pihak Kristen ini sudah sarkas ya, dengan segala tuduhannya, dengan segala fitnahannya, dengan segala subhatnya. Nah, namun di sini dengan santainya Aki Faruk membalasnya yang membuat si Nathan si buta dari gua hantu nih dia langsung terkapar, dan dari situlah dia malu sekali ya. Karena memang Nathan ini dulu debat dengan saya pun begitu juga. Mutar-mutar, dia tidak tahu apa yang dipertanyakan, itu tidak tahu dia gitu ya. Maksudnya itu sumbernya dari mana? Apakah itu dari Jesus langsung kah? Ya, atau dari orang pihak kedua ketiga kah menyampaikan harus menjadi mesianik atau menjadi pengikut Yesus atau menjadi seorang Kristen kan gitu. Jangan malu menjadi Kristen. Apakah Yesus itu pernah memvalidasi tentang hal itu loh maksudnya. Tapi Nathan ini enggak ngeh gitu ya. Hanya mutar-mutar. Mungkin ngeh tapi karena memang tidak ada jawabannya, lalu dia mutar-mutar gitu, yang pada akhirnya berakhir dengan saling saling hina. Nah, pokoknya lucu. Baik, kamu simin demikian videonya. Kemarin tuh kenapa Ada nggak yang jadi naik. kita Kena Bennett. Jadi diskusi sekarang kita. Boleh. Tema Yang apa di bawah yang tolong kita angkat tap-tap ya? layar ya. Bang Faruk, di tempat saya gelap gak sih Bang Faruk? Iya. Gelap gak sih layar tempat tuh saya? layar Gelap. gelap. Oh iya, Itu soalnya kurang pencahayaan. soalnya sini lagi mati lampu. Loh, mati lampu kok ada sinyal kau? Pakai data, pakai data, bukan pakai wifi, pakai data. Oh, jadi tema apa yang Pakai kita data. angkat ini dulu? Nah, terserah kan Anda yang tarik saya. Ya, sumber apa? Ajaran Islam versus Mesianik bersumber dari siapa? Boleh. Oke, siapa yang duluan bernarasi? Tapi lebih baik kita bahasnya tentang ajarannya, jangan sumbernya. Kalau cuma sumbernya, gimana apa yang mau kita bahas kalau cuma sumber? Yang kita bahas adalah isi ajarannya, bukan sumbernya. Bagaimana? Karena gini, kalau kita cuma fokus membahas esensial ya dari ajarannya ini, ngapain kita bahas kalau ternyata sumbernya ini tidak tervalidasi? Gitu loh. Ngapain kita Intinya bahas Anda kalau nggak berani ternyata sumbernya diskusi nggak tentang jelas? isi ajarannya. Gini loh Nathan, bagaimana kita bahas isi ajaran, suatu isi ajaran, sementara kita tidak tahu bersumber dari mana ini. Iya kan? Jadi Anda nggak berani. Kita membahas, rupanya bersumber dari penipu. Jadi Anda nggak berani. Hah? Jadi Anda nggak berani. Bukan nggak berani. Kamu yang tidak berani, kita langsung mengarah kepada sumbernya. Capek-capek gini loh Nathan. Makanya saya bilang Bang Faruk, ya saya bilang yang kita bahas harusnya adalah isi ajarannya supaya kita tahu nih ajarannya seperti apa. Gitu loh. Ajaran daripada Islam seperti apa, ajaran yang saya anut itu seperti apa. Gitu loh. Yang kita bahas adalah esensi pengajaran, bukan cuma kulitnya. Nathan, Mana? analoginya gini Nathan. Kita menemui sebuah handphone berdua kita. Udah capek-capek kita membahas. Ini handphone Android atau bukan? Ini handphone bisa internet atau bukan? Ini handphone bisa ini bisa itu atau bukan? Udah. Sementara kita nggak tahu siapa pemiliknya.
Sudah 3 hari kita bahas kan gitu. Kita bahas handphone ini, 3 hari kemudian datang pemiliknya, tinggal diambilnya. Ini handphoneku, sibuk kali kalian bahas handphone orang. Kan sia-sia waktu kita. Aduh, Bang Faruk, kalau Anda kasih analogi seperti itu, faktanya sekarang ya orang-orang nggak peduli yang mereka pakai ini HP punya siapa? Gimana sih? Apa yang kau pakai sekarang ini milik siapa? Kan milikmu karena kau yang membelinya kan. Loh, makanya gini loh Bang Faruk. Ya kalau Anda bicara tentang handphone tadi itu ya, terus Anda kaitkan dengan yang punya, pertanyaannya ngapain punya orang ada samamu? Nah itu kita kaji. Gimana sih? Gini loh, makanya yang kita bahas isinya gitu loh. Yang ada padamu apakah punya orang atau punya kamu? Ini loh Bang Faruk, yang esensial aja yang kita bahas supaya yang dibawa ini, supaya penonton itu bisa tahu, oh ajaran Islam itu seperti ini, oh ajaran yang Nathan anut itu seperti ini. Itu yang esensial yang harusnya dibahas supaya Islam tahu, oh Islam itu ternyata seperti ini ya, gitu loh Bang Faruk. Ya kita kaji dulu. Oh jadi Bang Faruk nggak berani nih. Jadi intinya Bang Faruk nggak berani nih. Intinya nih bahas tentang esensi ajaran. Apa karena takut ajaran Islam yang sebenarnya itu kebongkar begitu? Kalau kau mau bongkar ajaran Islam yang sesungguhnya kan, berarti harus ada sumbernya. Ada bahasa sesungguhnya kau katakan tadi. Aduh, muter dari tadi. Iya kan? Intinya kamu nggak berani nih, Bang Faruk. Takut. Intinya kamu nggak berani nih bahas esensial, bahas isi ajaran. Yalah, dua-duanya kita bahas. Ayo gimana? Nggak berani bahas isi ajaran. Iya, dua-duanya kita bahas. Ayo gimana? Nggak berani bahas isi ajaran. Berani, ayo. Dua-duanya kita bahas, silakan. Nggak berani bahas isi ajaran. Berani, ayo. Ya udah. Silakan, kedua. Ayo silakan. Silakan, kamu duluan bernarasi, silakan biar saya tahu arah omonganmu kemana, silakan. Oke. Ya, teman-teman semuanya ya, selamat pagi menjelang siang ya kalau tempat saya teman-teman ya. Jadi teman-teman, kalau kita berbicara tentang ajaran ya, berbicara tentang pengajaran, maka kita harus kita kupas adalah isinya. Bagaimana sih ajaran yang dianut oleh si Nathan ini, yaitu mesianik? Ajaran yang saya percayai, ajaran yang saya anut, yang pertama itu adalah apa yang dikatakan oleh Yesua di dalam kitab suci, yaitu dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-12 sampai dengan 14. Inilah perintah-perintahku, yaitu bahwa haruslah kamu saling mengasihi, karena tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yaitu kasih seorang sahabat yang rela menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Ini yang diajarkan oleh Yesua. Dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7 sampai dengan 8 juga mengatakan, oleh karena itu saudara-saudaraku, barang siapa yang mengasihi saudaranya, maka dia berada di dalam Elohim dan Elohim di dalam dia. Tetapi barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya, maka dia tidak ada di dalam Elohim dan Elohim tidak di dalam dia. Di ayatnya yang ke-20 ditekankan lebih jelas lagi bahwa barang siapa yang mengatakan aku mengenal Tuhan, tetapi tidak memelihara perintahnya yaitu kasih, maka dia adalah seorang pendusta. Nah, ini yang diajarkan tentang ajaran yang saya anut, yaitu mesianik. Dan mesianik juga mengajarkan tentang Elohim yang Esa, yaitu bahwa Yahweh yang turun ke dalam dunia sebagai manusia, ya, yang diberi nama Yeshua Masya, ya. Dan ini dikatakan juga dalam Yesua dalam Yohanes 5 ayat 39 atau Yohanes 5 ayat 39, aku datang dalam nama Bapakku. Yesua datang di dalam nama Bapaknya. Nah, Yesua juga mengajarkan kepada kita dalam Matius 5 ayat 37, katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Yesua juga mengajarkan kepada kita bahwa kita harus memberikan pengajaran yang benar kepada orang lain. Dalam Matius 28 ayatnya yang ke-19 sampai dengan 20. Karena itu, pergilah ke seluruh bangsa dan jadikan mereka semua muridku dan
baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu, dan ketahuilah bahwa aku menyertaimu hingga pada akhir zaman. Nah, ini yang diajarkan oleh Yesua kepada kita semua. Ini yang diajarkan oleh Yesua untuk supaya kita melakukannya. Dan paling utama adalah tentang kasih. Kasih ini juga dikatakan oleh Yesua dalam Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, barang siapa yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuh-musuhmu dan berbuatlah baik bagi orang yang membenci kamu, berkatilah orang yang mengutuk kamu, dan berdoalah bagi mereka yang mencaci kamu dan menganiaya kamu. Ini yang diajarkan oleh Yesua. Yesua tidak pernah mengajarkan kepada manusia untuk supaya mereka ngawinin bocil gitu kan. Yesua tidak pernah mengajarkan untuk manusia itu berdusta dalam 3 hal. Yesua tidak pernah mengajarkan kepada manusia untuk supaya melakukan hal-hal yang tidak diperintahkannya. Itu yang diajarkan oleh Yesua. Ya, seperti itu. Itu aja, silakan. Habisi waktunya, Oke, masih ada berapa lama lagi ya? Oke, jadi teman-teman, apa yang saya jelaskan tadi adalah apa yang saya anut ajarannya, yaitu ajaran yang mengajarkan kita untuk menjunjung tinggi yang namanya kasih, bukan menjunjung tinggi yang namanya perangilah orang-orang yang tidak beriman, bukan menjunjung tinggi yang mengatakan bun-bunlah orang-orang yang tidak beriman dimanapun kamu menemui mereka. Bukan mengajarkan bahwa supaya gaulilah perempuan-perempuan yang kamu hendaki siapapun itu. Bukan ajaran yang seperti itu. Yesua tidak pernah mengajarkan ajaran yang seperti itu. Karena ajaran yang dia ajarkan itu ajaran yang menjunjung tinggi yang namanya kasih, bukan yang ya seperti tadi lah teman-teman ya. Begitu. Itu aja Bang Saruk. Silakan dibuat waktunya. Kirim. Oke. Jadi apa yang dikatakan si Nathan tadi, ya itu sebenarnya dia membongkar aib di dalam ajarannya sendiri. Ketika dia mengatakan tadi, Yesua tidak mengajarkan bun-bunlah, kata dia. Sebenarnya sinonimnya itu bun-bunlah, 1 Samuel 15 nomor 3. Jangan ada belas kasihan padamu. Bahkan anak yang masih menyusu saja disuruh bun-bun, 1 Samuel 15 nomor 3. Terus dia bilang, di ajaran dia itu tidak diajarkan untuk bersetubuh dengan siapapun. Sebenarnya kebalikannya, diajarkan dibolehkan untuk bersetubuh sama siapapun. Di mana? Bilangan 31, 17, 18. Karena di situ dikatakan wanita yang tidak perawan disuruh buni. Bilangan 31, 17, 18. Yang jadi pertanyaannya bagaimana si Nathan bisa mengetahui wanita itu perawan atau tidak perawan kalau nggak diginikan dulu Nathan. Nah, yang ketiga tentang bersetubuh tadi, Ayub 31 nomor 9 sampai 10. Nathan kalau menikah nanti dia pengen sama perempuan lain, maka dikasihnya istrinya untuk digilir bagi orang lain. Tapi itu nggak mau kita bahas lah Nathan ya. Saya tidak sedang ingin mendengar kamu membongkar aib dari ajaranmu sendiri. Saya tidak mau mendengar itu, gitu loh, ya. Tapi kalau kita membahas tadi kan tentang ajaran, Islam itu bersumber dari Allah. Ali Imran 19, Al-Maidah 3, Ali Imran 110, Ali Imran 81, ada banyak datanya indallahi Islam dan data-data yang lainnya gitu loh. Ada datanya. Islam ini bersumber dari siapa? Islam ini bersumber daripada Allah. Ya. Jadi nanti ke depannya tolong Nathan jangan bongkar sendiri aib ajaranmu di sini Nathan. Tapi ketika si Nathan ya menjelaskan tentang ajarannya, ya, apa yang disampaikan Nathan itu tadi analoginya gini teman-teman.
Si Nathan mendengarkan rumah tangga orang lain, di mana kepala rumah tangganya itu, di Nathan, kepala rumah tangganya yaitu ayahnya menyampaikan aturan-aturan dalam rumah tangga tersebut. Si Nathan mendengarkan, gitu loh. Lalu aturan rumah tangga orang dijadikannya sebagai aturan di rumahnya, tapi dilanggar semua sama dia. Karena Yohanes 15, 12, 14 yang kau baca tadi, kalau kau baca dari nomor 1, itu pengajaran Yesus kepada muridnya, Bani Israel. Tidak ada pemakan babi. Makanya saya bilang, kalian itu tidak punya jati diri, Nathan. Kenapa kau takut menyampaikan kepada kami, mesianik ini ajaran yang bersumber dari siapa? Kenapa kau takut? Karena ketahuan nipunya. Aturan, perintah, dan juga pengajaran kepada Bani Israel yang disampaikan oleh Yesus, kau japlok. Gitu loh. Kau buat menjadi pengajaranmu, tapi kau injak-injak aturannya di situ. Makanya kalian tidak akan berani untuk membahas bersumber dari siapa. Apa kitab suci yang pernah diturunkan kepada mesianik? Apa? Siapa nabi yang pernah menyampaikan ajaran mesianik? Siapa? Siapa Tuhan yang pernah mengklaim dirinya adalah Tuhan bagi mesianik? Siapa? Jadi tolong Natanya, setelah ini nanti kamu narasikan kepada kami ajaran mesianik ini bersumber dari siapa, gitu loh. Kau jangan banyak gerakan, Nathan. Karena apa? Karena belatiku sudah ada di kerongkonganmu. Semakin banyak kau bergerak, semakin cepat proses kematianmu. Ya, jangan banyak gerakan. Jangan framing ke sana kemari dulu, jangan. Ini udah nempel loh, belatiku udah nempel nih di sini nih. Semakin banyak kau bergerak, ini semakin cepat kau meninggal. Ajaran Islam Ali Imran 19 bersumber dari Allah. Ajaran Islam diridhoi oleh Allah, Al-Maidah ayat 3. Ajaran Islam dicukupkan Allah nikmat atasnya, Al-Maidah ayat 3. Ajaran Islam satu-satunya ajaran yang diterima di kolong langit ini, Ali Imran 81. Ajaran Islam adalah umat terbaik, Ali Imran 110. Kok TBC apa cemana, Nata? Kau mute dulu, ribut kali batukmu. Kok banyak kali, kau tadi ngomong aku mute. Cemana sih kau, TBC apa cemana ini? Awak ngomong, dia ngomong aku mute gitu loh. Ya, semua validasi ku berikan nyata gitu loh. Dalilnya ada. Ajaran Islam itu bersumber daripada Allah. Nanti ku jelaskan kepadaku ya. Mesianik yang kau imani saat ini bersumber dari siapa? Ingat sekali gini nyatanya. Belatiku sudah nempel di lehermu. Jangan banyak kali gerakanmu, cepat kau meninggal nanti. Ya. Semakin banyak sayatan nanti di lehermu jadinya. Silakan. Oke, udah. Kalau aku ngomong kau mute lah, Nathan. Kau ngomong aku mute. Saya nggak bisa mute sini. Udah, yang penting kan saya nggak motong. Iya, Udah, kirim aja match-nya. Udah, kirim aja match-nya. Gak bisa dari sini, coba kau. Coba ya, bentar ya. Coba udah. Oh, udah. Udah, berat sekali ini. Bentar ya. Bentar, berat sekali soalnya ini HP saya nih. Aduh. Grogi dia cuma lah. Oke. Jangan grogi gara-gara Sabar. Mikael pernah sedikit Nathan. Enggak. Ngapain saya grogi? HP saya yang berat. Oke, teman-teman. Ya, dia bertanya mesianik itu dari mana? Mesianik, teman-teman, itu dari bahasa Ibraninya adalah Mesihim, yang artinya adalah pengikut Mesias. Ya, nah itu dari mana? Itu dalam 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan 16. Di mana kata Kristen di sana dalam bahasa Ibraninya itu Mesihim. Ya, yang artinya adalah pengikut Mesias. Itu arti daripada mesianik. Mesianik itu dalam bahasa Inggrisnya. Ya, bahasa Ibraninya Mesihim, pengikut Mesias. Siapa Mesias yang diikuti? Yaitu Yeshua HaMashiach. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, dia membawa 1 Samuel 15 ayatnya yang ketiga. Makanya ini teman-teman, saya selalu katakan apa?
membaca Bible itu jangan comot-comot ya, nggak kayak kitab sebelah yang baca satu ayat langsung ditafsir, nggak begitu ya. Bible itu harus dibaca lengkap. 1 Samuel 15 ayat 3 ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang bangsa Israel yang membalas apa yang dilakukan oleh bangsa Amalek ketika mereka menyerang bangsa Israel, ketika bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Ya. Kenapa? Karena ketika bangsa Amalek menyerang bangsa Israel, banyak juga warga-warga Israel yang meninggoy. Ya. Makanya hal ini terjadi. Ya kan? Berbeda dengan ajaran sebelah. Misalnya, mohon maaf, mohon izin. Quran Surah Taubah ayat 123. Bun-bunlah setiap orang-orang kafir dimanapun kamu menemui mereka, supaya mereka merasakan kejamnya ajaranmu. Ya kan? Quran Surah Taubah ayat 29 dikatakan apa? Ya kan? Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada... Baca yang penuh ayatnya. Aduh, dipotong. Dipotong, saudara. Quran Surah Taubah ayatnya yang ke-29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya sampai mereka membayar jizyah atau pajak. Ya kan? Ajaran apa itu? Ya kan teman-teman? Ya, lalu tadi ajaran yang diridhoi di sisi Allah itu Islam. Diridhoi, tapi kok kalau ada orang yang salah jalan bukannya diselamatkan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 15. Dan Allah memperolok-olokkan mereka yang terombang-ambing dalam kesesatannya. Berat, saudara. Ya kan? Kalau Tuhan kami, ya kan? Tuhan kami menyelamatkan orang dari belenggu-belenggu maut. Makanya dikatakan dalam Lukas 5, dikatakan apa? Tuhan datang, Yesus datang, itu untuk orang-orang berdosa. Supaya apa? Supaya mereka bisa bertobat, supaya mereka bisa kembali kepada ajaran yang benar. Ya, lalu tadi saudara, dia mengatakan di Bible lah yang mengajarkan untuk menyetubuhi siapapun. Mohon maaf, mohon izin. Surah Al-Ahzab ayat 50-51 bagaimana Bang Faruk? Ya kan? Ditangguhkan kepada Muhammad menggauli siapa saja yang dia kehendaki. Mohon maaf, mohon izin Bang Faruk. Jadi mohon maaf nih Bang Faruk. Kalau Anda bilang berarti Anda di leher saya, mohon maaf nih. Bazooka tinggal ditembakin nih Bang Faruk. Granat juga udah disiapin nih Bang Faruk, ya kan? Jadi ketika Anda katakan saya membongkar aib ajaran sendiri, ya mohon maaf. Ajaran Anda seperti apa Bang Faruk? Gitu kan? Jadi ya justru Anda yang harusnya jangan banyak gerakan Bang Faruk. Ya kan? Saya dari awal itu saya tidak ada mengframing loh. Dari awal saya itu menjelaskan apa yang ada di dalam ajaran saya. Ya, jika kemudian Anda tersinggung dengan apa yang saya katakan bahwa ajaran yang ngawinin bocil gitu kan, jangan tersinggung. Saya kan gak ada nyebut nama gitu kan. Jangan tersinggung. Kalau Anda tersinggung berarti Anda ngerasa. Langsung kena di jantung ya Bang Faruk ya. Langsung kena di jantung ya. Aduh, kasihan sekali. Ya kan? Makanya Bang Faruk. Yang penting kita sudah mengingatkan. Oh, jangan dipotong dong. Udah habis waktunya, hei, cemane. Kan nengok kau. Oke, lanjut silakan. Yang penting kita sudah mengingatkan ya. Kita sudah mengingatkan jangan merubah-rubah isi kitab suci orang lain. Semuanya terserah penonton ya. Jangan nanti dibilang sikit-sikit gini, sikit-sikit gini. Kok mengubah? Silakan. Kita sudah mengingatkan ya. Karena apa yang dia baca dia tadi dipotong dia separoh-separoh. Al-Adab 50-51 di antara istri-istrimu. Bukan siapa yang kau sukai, istri-istrimu tidak dibaca dia itu. Ada banyak datanya teman-teman ya, di mana dia potong-potong separoh. Saya mute ya, saya mute dulu. Itu separoh, gitu loh. Tapi tidak dibaca dengan rampung, kan gitu. Makanya saya bilang semua tergantung sama penonton, gitu loh. Beginilah kualitasnya mereka berdiskusi, tapi ya biarkan, gitu loh.
Biarkan, biar kita lihat mana yang berbicara berdasarkan data, mana yang berbicara berdasarkan asumsi dan juga fitnahan belaka. Iya, dipotong-potong ayatnya. Biarkan aja situ teman-teman. Kalian nilai sendiri. Nah, saya tadi bertanya kepada si Nathan, itu loh. Tapi nanti izin Nathan ya, kau jawab ya. Ini izin Nathan, saya bukan menyinggung ya. Matamu itu bisa melihat atau tidak bisa melihat? Ya, tolong nanti kamu jelaskan ke saya. Karena apa? Karena ketika aku menunjukkan sesuatu, kok nggak respon kayaknya gitu loh. Aku bertanya tadi ke kamu, ajaran mesianik ini bersumber dari siapa? Aku tanya dari siapa? Kok kasih data 1 Petrus 4 nomor 12 16 itu tidak memberikan jawaban, bahkan tidak memberikan satu nama, nggak ada nama di situ. Dari siapa? Seperti apapun kau framing ajaran Islam tadi, seperti apapun kau fitnah ajaran Islam tadi, bersumber dari Allah, fix dari Allah. Gitu ya, dari Allah. Tapi yang saya tanyakan, mesianik ini bersumber ajarannya dari siapa? Tapi kalau melihat dari tutur katamu yang penuh hujatan, fitnahan dan kebencian, kalau aku komparasi dengan apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 8 nomor 40 sampai 44, ajaranmu itu bersumber dari setan. Ternyata dari setan, karena kata Yesus gitu loh. Karena kata Yesus dalam Yohanes 8 nomor 40 44, jikalau bapakmu Abraham, niscaya kau akan mengasihi aku. Tapi apa yang kau lakukan? Kau berupaya membunuh aku, menghujat aku, memfitnah aku, memframing aku yang datang daripada Allah. Sementara Islam ajaran yang datang daripada Allah. Kau pelintir, kau fitnah gitu loh, sesuai hawa nafsumu. Maka kata Yesus di kalimat berikutnya, iblislah yang jadi Tuhanmu. Karena kau menginginkan keinginan dari si iblis. Apa keinginan si iblis? Menjadikan perusakan di atas bumi ini tadi. Gitu loh. Silakan kau jelaskan, kau sebutkan ke kami, ajaran mesianik ini bersumber dari siapa? Tuhan gak pernah turunkan kitab kepada mesianik. Sesuai dengan surah Al-Hajj ayat 8. Akan ada orang-orang yang membantah Allah tanpa kitab, tanpa pengetahuan, tanpa petunjuk. Siapa dia itu? Inilah contohnya. Allah gak pernah turunkan kitab kepada mereka ini, mesianik ini. Gitu loh. Tapi dia memfitnah ajaran Islam yang memang datang daripada Allah. Apa kitab yang pernah diturunkan kepada mesianik? Siapa nabi yang pernah diturunkan untuk mesianik? Siapa Tuhan yang pernah mengklaim dirinya adalah Tuhan bagi mesianik? Siapa? Fokus dulu ke situ. Jangan kau berharap aku mau membalas menghujat. Gak boleh. Karena aku tahu mesianik ini bidatnya Kristen. Kristen ini jijik sama mesianik karena mesianik bukan Kristen. Kalian ini mesianik ini adalah benalu di tanah Indonesia ini tadi. Karena Kristen mau dengan deno apapun, Protestan maupun Katolik, itu tidak menerima mesianik. Tidak menerima mesianik gitu loh. Makanya aku tidak mau tergiring. Dengan narasimu kau berharap aku menghujat Yesus. Tidak. Dengan narasimu aku mau menghujat kekristenan. Tidak. Dengan narasimu aku membalas dengan menghujat Katolik. Tidak, nggak akan mau aku. Gitu loh. Aku tidak akan mau membalas menghujat dengan memotong-motong kalimat gitu loh. Aku nggak akan mau melanjutkan lagi narasiku yang lainnya, ya diskusi ke depannya lagi sebelum kamu memberikan kepada kita penjelasan ajaran mesianik bersumber dari siapa. Nggak akan kutanggapin. Apapun literasi dan narasimu nggak akan kutanggapin. Ternyata kamu itu minim literasi. Tendensi yang ada dalam dirimu hanya berupaya menghinakan, padahal Nathan, maaf Nathannya, fisikmu sudah cukup menghinakan Nathan. Jangan kau hinakan lagi orang memandang kau ketika memandang fisikmu dan juga cara pikirmu. Silakan, mesianik ajaran dari mana? Silakan, jangan berupaya untuk ada tendensi menghina, menghujat dengan memotong-motongkan. Silakan, makanya saya bilang tadi tunjukkan ayatnya. Ketika berbicara tunjukkan ayatnya. Silakan. Oke, waktu. Kita nggak balas teman-teman ya, simak. Saya tidak balas menghujat, saya tidak balas memotong-motong ayat Bible ya, tidak ada saya balas. Kita berupaya tenang teman-teman ya. Kita yakin ada banyak
dari aliansi menonton diskusi kita ini. Gak usah kayak gitu kita. Silakan. Penting kita ingatkan. Oke. Bentar, oke. Ya, si Bang Faruk ini mengatakan saya itu motong-motong, teman-teman. Padahal di awal tadi bukan motong-motong 1 sampai 15 ayat 3 nggak dibaca lengkap, teman-teman. Dalam bilangan 31 ayatnya yang ke-17 sampai 18 juga dia nggak baca lengkap, teman-teman. Ya kan? Siapa yang duluan, Bang Faruk? Aduh, Bang Faruk. Mana Bang Faruk? Yang duluan kan Anda nih. Kok Anda malah playing victim di situ, abangku? Mana? Ya nggak apa-apa lah, teman-teman ya. Playing victim dikit-dikit nggak apa-apa gitu kan. Nah, tadi saya sudah menjawab, ya kan? 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan 16 mengenai kata Mesihim, ya, yang artinya adalah pengikut Mesias. Saya sudah jawab tadi, siapa yang diikuti, yaitu Yesua. Maka sumbernya mah yaitu di Yesua. Gimana sih? Dari tadi saya sudah jawab loh itu, ya kan? Saya sudah jawab itu, tapi ternyata mohon izin, Bang Faruk ternyata tidak menyimak gitu kan. Lalu mau playing victim, bilang saya memotong-motong, padahal yang duluan kan ente, Bang. Ya kan? Kan ente yang duluan memotong-motong ayat dalam 1 sampai 15 ayat 3 nggak dibaca lengkap, ya kan? Dalam bilangan 31 ayat 17 sampai dengan 18 Anda nggak baca lengkap. Bahkan Anda memelintir juga tadi, ya kan? Gimana sih? Jangan playing victim begitulah, Bang Faruk. Gimana? Ya kan, saya kan hanya memberikan referensi. Kalau saya salah baca, tinggal diluruskan. Gitu kan? Jangan playing victim begitu. Gimana? Jangan playing victim begitulah, Bang Faruk. Masa diskusi playing victim begitu? Dan mohon maaf nih, Bang Faruk. Kok diskusi ujung-ujungnya nyerang pribadi? Saya kan nggak ada nyerang pribadi, Bang Faruk, dari tadi, Bang Faruk. Kenapa jadi ke fisik, Bang Faruk? Ya, dalam sebuah diskusi, Bang Faruk, kalau Anda sudah sampai ad hominem, ya, sampai menyerang pribadi, itu sudah skak, Bang Faruk. Udah selesai diskusi kalau sudah begitu, Bang Faruk. Artinya Anda sudah kehabisan narasi kalau udah sampai menyerang pribadi. Gimana sih? Saya kan nggak ada nyerang pribadi dari tadi, Bang Faruk. Ya kan? Saya berbicara tentang apa yang tertulis di dalam kitab kamu. Ya kan? Tapi kok ini tiba-tiba langsung nyerang pribadi ya, teman-teman ya? Kok tiba-tiba menyerang pribadi gitu loh? Ya, kalau memang Abang Faruk tidak mau melanjutkan diskusi seperti apa yang Anda katakan tadi, nggak masalah. Karena apa? Karena Anda juga kan sudah menyerang pribadi. Apakah masih pantas saya melanjutkan diskusi dengan orang yang karena tidak sanggup menjawab tentang imannya, langsung nyerang pribadi? Mohon maaf, mohon izin nih Bang Faruk. Makanya, kalau tidak mau ayatnya dipotong-potong, jangan motong-motong ayat orang dong, Bang Faruk. Apa yang Anda lakukan kepada orang lain, itu akan dilakukan kepada Anda. Jadi tahu diri sedikit, Bang Faruk. Ya, tahu diri sedikit. Ya, jangan Anda hanya mau mengutip kitab orang, dipotong-potong kitab orang, tapi kitab Anda dinarasikan dengan hal yang sama yang Anda lakukan kepada kitab orang, itu Anda playing victim. Mohon maaf, Bang Faruk. Ya, mohon maaf, ini diskusi, Bang Faruk. Jangan kayak anak kecil, ngapa, Bang Faruk? Karena saya lebih muda daripada Bang Faruk, nih. Tapi kok Bang Faruk yang kayak anak kecil gitu loh diskusinya? Masih mau dilanjutkan apa bagaimana nih, Bang Faruk? Karena, ya gimana ya, udah sampai nyerang pribadi? Gimana? Masih mau dilanjutkan? Bang Faruk? Masih mau dilanjutkan tidak? Kalau tidak, nggak masalah, karena apa ya, udah nyerang pribadi. Ya, dengar ya. Awalnya kan dengan maaf. Karena gini Nathan, waktu masih ada, tapi kau bilang udah selesai. Makanya aku bilang tadi kan, maaf ya Nathan ya, penglihatanmu itu sempurna apa tidak? Kan kau awali dengan kata maaf kan? Karena waktunya masih ada, tapi kau bilang sudah selesai. Harusnya kan maaf ini Nathan. Kembali lagi aku bilang maaf, aku bukan nyerang pribadi gitu loh. Waktunya masih ada, tapi kau nggak tahu gitu loh. Makanya aku minta konfirmasimu. Ya sudah, kalau kau mengatakan normal, ya udah sudah silakan. Tapi kan kau awali dengan Nggak, maaf. di akhir Gimana juga sih? tadi Anda mengatakan bahwa fix saya itu hina.
Itu apakah gimana? Yang apa? Makanya saya Usi macam bilang, apa? kan kok jadi Tidak tuntaskan imannya langsungnya orang predi. gimana? Loh, gimana? Masa saya diskusi sama orang yang nggak sanggup menjelaskan imannya langsung nyerang pribadi? Gimana? Bang Faruk, Jangan makanya begitu, belajarlah jangan tentang kayak kitab anak Anda, Bang gadis. Faruk. Nah, jangan ketika kamu memang sudah tidak Loh, mampu lagi yang kayak berdiskusi, anak-anak siapa nggak yang mampu playing lagi, victim, Bang? kan? Udah gak Loh, mampu lagi yang kan? kayak Kau sudah anak-anak mengakui tadi dengan yang potong Quran kan? Loh, yang kayak Dan aku anak-anak bilang siapa teman-teman yang kan? playing victim, Bang Faruk, dari awal? Siapa yang playing victim? Ini waktu saya ya, silakan. Ini waktu saya. Dia yang duluan Silakan, playing ini victim waktu padahal saya. lo, teman-teman. Silakan, ini waktu saya. Oke, di mute ya. Nah, dia sudah akui teman-teman ya, ternyata dipotong-potong dia tadi ayat Al-Quran. Baru kita buka datanya, penting ngaku, dia motong-motong gitu loh. Kalau saya tadi cuma sekedar mirroring saja, saya tidak mau membahas ke situ. Karena apa? Esensial dari diskusinya bukan itu. Bersumber dari siapa? Ini ajaran mesianik. Aku bertanya itu, gitu loh. Dia yang lari kemana-mana, bukan begini, bukan begitu, bukan begini, bukan begitu, gitu loh. Dia sendiri yang lari kemana-mana. Oke, ketika kita tanya sama dia tadi, 1 Petrus 4, kan dikasih dia, 12-16. Mesianik ini bersumber dari siapa? Sebuah pertanyaan yang diawali dengan kata siapa harusnya menyebut nama, tapi dia nggak nyebut nama. Apa yang dilakukan dia? Helikopter, helikopter. Mesianik ditanya, muter-muter. Karena di sini dalam Petrus, 1 Petrus 4, nomor 12 nih ya. Nomor 12 sampai dengan 14, ini tidak ada menyebut nama. Penting dia udah ngaku teman-teman ya, dia potong-potong tadi gitu loh. Aku nggak akan mau menanggapin hal yang seperti itu, karena poin diskusi kita bukan itu. Nih, dalam 1 Petrus 4, nomor 4 sampai 12 kan dikatakan nih, aku tanya nih yang Sinatan nih, Mesianik ini ajaran bersumber dari siapa? Dijawab sama Sinatan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang akan datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa di atas kamu. Oke? Ayat 12-nya, sampai 13-nya. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan sukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan ya roh Allah ada padamu. Apa ini? Jawaban apa ini? Yang aku tanya, kan mesianik ini ajaran dari siapa? Kalau kau katakan bersumber daripada Yesus, berikan data kredibel di mana Yesus pernah menyebut sebutan mesianik atau berbicara kepada orang mesianik. Ketika Yesus hidup di atas bumi ini, tak satu pun ada pada masa itu orang mesianik. Tak satu pun ada orang pada masa itu yang berkitab suci dengan kitab sucinya Bible. Tak satu pun orang pada masa itu yang memiliki keyakinan sebagaimana keyakinan yang kau miliki. Berikan validasi datanya. Mesianik ini bersumber dari siapa? Jangan kau fitnah-fitnah Yesus. Jangan kau cocok mologikan pemahamanmu, doktrin dan dogmamu dengan satu ayat di dalam Bible, di mana ayat itu tidak nyambung dengan apa yang kupertanyakan. Berkali-kali saya bilang, seperti apapun framinganmu terhadap ajaran Islam, tapi kau tidak bisa bantah di awal tadi kan, Islam itu bersumber daripada Allah. Ajaran yang bersumber daripada Allah. Sekarang tanggung jawabmu untuk membuktikan. Makanya saya bilang belati sudah di lehermu. Jangan banyak gerakan. Tanggung jawabmu saat ini membuktikan kepada kami bahwasanya Yesus itu pernah mengajarkan atau pernah menyampaikan dan mewasiatkan ajaran-ajaran mesianik. Gitu. Tapi kalau ke 1 Samuel tadi, nih, Samuel 15:3 tadi, kan kau bilang tadi, bunuhlah, perangilah, kan kau bilang, ini datanya.
Nih, jadi pergilah sekarang. Sebenarnya nggak ada korelasinya kok sama orang sama 1 Samuel 15:3 ini. Karena ini bukan kitab suci kau. Kok kau tersinggung? Ini kan bukan menceritakan Tuhan kau. Jangan tersinggunglah kau. Harusnya kalau memang ini terpelintir, yang komplain ke aku tuh Yahudi, bukan kau. Kan bukan kitabmu ini, lucu kau. Nah, cuman yang jadi pertanyaan di sini kan kutanya tadi, nih. Maupun anak-anak yang menyusu, ini yang kubilang tadi. Anak-anak yang menyusu kenapa dibunuh? Cuman ini sekedar intermezzo aja, Dinda. Jangan kau bahas. Jangan kau tanggapin dulu itu, karena itu bukan kitab kau, bukan. Ya, itu punyanya orang Yahudi, kau bukan Yahudi. Saat ini aku berhadapan bukan sama orang Yahudi, silakan. Mesianik itu bersumber dari siapa? Silakan. Jangan ditanggapin natanya. Aku nggak tanya itu, jangan ditanggapin. Ya, 1 sampai 15:3-nya jangan ditanggapin. Aku nggak tanya itu. Nggak ada urusannya kalian sama itu. Silakan. Kan? Nggak nengok dia. Enggak nih, belum muncul di sini. Aduh, inilah makanya saya bilang teman-teman ya, diskusi ujungnya nyerang pribadi. Aduh. Enggak, Nathan, maaf Nathan ya, maaf. Kau Apa? bisa lihat layar nggak Nathan? Kalau nggak bisa biar kumudahkan gitu loh, biar aku aja yang operasikan. Aduh. Itu nggak penting Bang Faruk, itu nggak penting. Kok nggak penting, kayak mana kita PK-nya? Cuma Ya udah, kalau Anda tidak mau melanjutkan, ya sudah nggak masalah. Ya kan nggak masalah. Tahu dari tadi Apalagi kalau waktunya. Mana? Makanya aku bilang kau nengok atau tidak. Kalau kau tidak nengok, aku yang nanti ngundang kau. kan tadi saya sudah minta samamu kirim waktunya. Gimana sih kau? Aduh, Tuhan Islam. Sudah kita kirim waktunya, makanya aku kirim. Nggak muncul di sini, Bang. Nggak muncul di sini, Bang. Batalkan ini di sana, Astaga. batalkan. Coba batalkan ini di sana, batalkan. Bagaimana batalkan muncul aja kagak? Gimana sih? Ini orang muncul aja kagak batalin. Apanya yang dibatalin? Aduh. Ah, ini baru muncul. Aduh. Dari tadi framing. Mana? Dibilang nggak muncul. Tar, sabar. Gak ada kesabarannya. Sabar. Oke, teman-teman. Oke ya, teman-temannya. Tadi padahal saya sudah itu cuma sampai ayat 13. Padahal saya katakan 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 16. Di mana di ayatnya yang ke-14 di sana dikatakan apa? Janganlah engkau malu ketika engkau menderita sebagai seorang Kristen. Atau kalau dalam bahasa Ibraninya apa? Mesihim. Atau bahasa Inggrisnya Mesianik. Mesihim itu artinya adalah pengikut Mesias. Kristen atau Kristianus dalam bahasa Yunani artinya adalah pengikut Kristus. Ya. Nah, itu dikatakan oleh Yesua dalam Markus 9 ayat 41. Ya, bahwa pengikut-pengikutnya, murid-muridnya itu adalah pengikut Mesias. Ya, dalam bahasa Ibrani Mesihim. Nah, itu saya sudah katakan tadi, saya sudah jelaskan, tapi ulang-ulang. Aduh, kenapa ya? Kalau diskusi sama Islam ini teman-teman, itu harus diulang-ulang gitu loh. Bingung saya jadinya harus menjelaskan seperti apa. Sebelum Bang Faruk naik pun tadi teman-teman,
Islam yang naik di room saya ketika diskusi ulang-ulang. Begitu pula Bang Faruk, ulang-ulang sudah dijelaskan, ya, diulang-ulang. Ini gimana sih kita diskusinya ini kalau harus diulang-ulang? Ini mau sampai berapa putaran harus diulang-ulang hal itu? Makanya saya bilang, kita bahas yang esensial aja. Kita bahas isi daripada ajarannya. Apa isinya? Ya kan? Nah, saya sudah menjelaskan tadi isi ajaran daripada apa yang saya anut. Sementara Bang Faruk itu belum menjelaskan. Cuma menjelaskan Quran surah Ali Imran ayat 19, surah Al-Maidah ayat 3, tapi tidak menjelaskan isi ajarannya. Gitu kan? Kan saya tadi menjelaskan juga tentang isi ajaran. Makanya saya bilang dari awal kan, kita bahas tentang esensialnya, tentang isi ajaran yang kita anut. Kalau begini kan ulang-ulang kan, saya sudah jawab 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan 16 dibaca cuma sampai 13. Saya katakan Mesihim artinya pengikut Mesias, ulang lagi gitu kan. Mesias itu siapa? Itu Yesua. Harus diulang-ulang sih, saya capek loh diskusi sama orang yang harus ngulang-ulang. Saya kayak lagi diskusi sama anak TK jadinya harus diulang-ulang. Kan anak TK gitu kan teman-teman. Kalau bertanya itu diulang-ulang teman-teman. Gitu kan. Begitu pula dengan ini. Harus diulang-ulang. Saya sudah jawab padahal. Nah makanya. Nah kalau Anda menjelaskan juga, tolong dong Bang Faruk. Saya minta dengan hormat nih Bang Faruk. Tolong sekali. Jelaskan isi ajaran Anda gitu loh Bang Faruk. Jangan cuma klaim-klaim. Islam agama yang diridhoi di sisi Allah. Islam agama yang disempurnakan Allah. Isi ajarannya mana? Gitu loh. Kan tadi saya sudah menjelaskan isi ajaran yang saya anut dari Yesua. Ya kan? Jadi tolonglah Bang Faruk. Jelaskan isi ajaran Anda. Saya dari tadi nunggu loh Anda menjelaskan itu. Tapi ternyata tidak menjelaskan apa-apa gitu loh dari tadi. Ujung-ujungnya nyerang pribadi kayak tadi gitu kan. Kita diskusi macam apa kalau cuma begitu? Ya. Sampai sekarang nih saya diskusi sama Islam. Semuanya itu pasti akan nyerang pribadi loh teman-teman. Oknum-oknumnya. Ya kan? Pasti nyerang pribadi termasuk ini. Ya saya sudah jawab ya Bang Faruk ya. Bahwa 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan 16. Di sana berbicara tentang kita yang tidak boleh malu menjadi seorang Kristen atau Kristianus dalam bahasa Yunani. Mesihim dalam bahasa Ibrani. Mesianik dalam bahasa Inggrisnya. Itu loh Bang Faruk. Saya sudah jelaskan dari tadi, jangan diulang-ulang lah Bang Faruk. Masa kita mau kayak yang Anda bilang helikopter gitu kan? Muter-muter kita nanti. Kita bahas isinya aja, esensialnya aja gitu loh. Tuh, ya. Jadi teman-teman yang di bawah, ya, jika kemudian ya saya menjelaskan dari tadi itu diulang-ulang, ya silakan kalian nilai sendirilah, ya kan? Ya, silakan kalian nilai sendiri seperti apa diskusi ini kalau diulang-ulang. Tuh, ya kan? Alhamdulillah sahabat. Dikirim, sekarang giliranmu yang bisa mengirim. Sebentar ya, saya saya nggak ngerti cara ngirimnya gimana. Bakatnya bilang. Nah, coba. Ini bentar ya. Bentar. Oke. Oke, ya. Teman-teman ya, nanti saya Bang Faruk akan sampaikan kepada teman-teman ya. Kenapa saya membahas tentang fisik dia? Karena ini penting. Kenapa saya mengarah ke situ, teman-teman? Tapi saya harus tahu dia ini siapa dulu. Ajaran dia ini bersumber dari siapa dulu? Kitabnya apa dulu gitu loh. Jangan saya kasih nanti referensi kitab, ternyata itu bukan kitabnya dia gitu loh. Kan konyol saya di situ. Iya panas HP-nya Bang, karena panas HP-nya Bang. HP saya kalau panas begitu teman-teman ya.
Makanya kita nggak bisa lama, ini paling 1 jam lagi ini kita pakai teman-teman ya. Nah, kita sudah baca ini apa Nathan ya dalam 1 Petrus 4 nomor 12 ya sampai dengan 16. Ini tidak ada kata-kata mesianik di sini. Ali Imran 19 dinul Islam, Al-Maidah Islam, Ali Imran 110 ada tertulis Islamnya. Ini nggak ada kata-kata mesianik di sini. Mana di sini? Kan udah saya bilang tadi, ini pengajarannya Yesus, gitu loh. Tapi bukan kepada orang-orang mesianik. Ini surat-suratnya Petrus kepada orang-orang yang bukan mesianik karena tidak ada korelasi dengan mesianik. Tapi maaf Nathan ya, kali ini saya harus berbicara kepadamu Nathan. Kenapa saya berbicara tentang fisik Nathan? Entahlah kau percaya dengan kitab ini dan entahlah ini kitabmu kau anggap apa tidak. Gini loh Nathan. Kenapa saya membahas fisikmu? Makanya saya bilang bagi teman-teman ya, kalau ini si Nathan ini dianggap Kristen ya, nih. Dalam Imamat 21:18, orang cacat itu dilarang mengajar Nathan. Jangan tersinggung kau ya Nathan ya, jangan tersinggung. Ini ketetapan di dalam Yahudi. Kau jangan tersinggung Nathan ya. Jangan tersinggung Nathan, saya minta maaf jangan tersinggung. Ini untuk Yahudi sebenarnya Nathan, bukan untuk kau bukan Yahudi. Saya omongkan ini, makanya saya minta tadi apa kitabmu Nathan. Kalau kau berani mengatakan kitabmu adalah Taurat, maka aku tunjukkan ini. Karena setiap orang yang bercacat badannya tidak boleh datang mendekat. Orang buta, orang timpang, teman. Orang yang terlalu panjang anggota badannya. Tidak boleh, karena akan ada kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh dia. Kesesatan-kesesatan, kesalahan dalam penyampaian disampaikan oleh dia. Dari tadi aku mau kasih kitab Imamat 21 ini tadi. Tapi kok nggak menyebut nama? Mesianik ini bersumber dari ajarannya siapa? Ini kita baca ya. Imamat 21. Ini kita baca Imamat 21 Nathan nih. Nih, kok jangan tersinggung Nathan. Makanya teman-teman, dia ini bukan Kristen. Kalau dia di Kristen, harusnya pendeta-pendeta dia menahan dia, nggak boleh bicara. Kalau berpegang kepada kitab Imamat, ini nggak boleh. Orang kayak gini nggak boleh ngomong tentang agama, bahaya. Nggak boleh. Nih, ya. Kita buka, nih. Dari nomor 10 ini. Jangan ia dekat kepada semua mayat. Bahkan jangan ia menajiskan diri. Dekat mayat aja nggak boleh Nathan. Jangan ia keluar dari tempat kudus. Supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allah. Karena minyak urapan Allah yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan di atas kepalanya. Akulah Tuhan. Ini perkataan Tuhan Nathan ya. Bukan Tuhanmu sebenarnya. Tuhan Yahudi ini. Ia harus mengambil seorang perempuan yang masih perawan. Seorang janda atau perempuan yang telah diceraikan atau dirusak kesuciannya ataupun perempuan sundal. Jangan diambil melainkan harus seorang perawan. Supaya jangan ia melanggar kekudusan keturunannya di antara orang-orang sebangsanya. Sebab akulah Tuhan yang mengkuduskan dia. Tuhan berfirman kepada Musa. Makanya aku bilang ya, ini sebenarnya bukan untuk Nathan, Bani Israel. Ya kepada Musa Bani Israel. Katakanlah kepada Harun begini, setiap orang di antara keturunanmu turun-temurun yang bercacat badannya, udah, janganlah datang mendekat untuk mempersembahkan setapan Allah. Gak boleh lakukan persembahan. Karena setiap orang, gini ya, karena setiap orang, mana 18 tadi? Karena setiap orang yang bercacat badannya tidak boleh datang mendekat. Orang buta, orang timpang, orang cacat mukanya, atau orang yang terlalu panjang anggotanya, orang yang patah kakinya. Ini ada ketentangan semua ini. Ada ketetapan semua ini. Nih, setiap orang dari keturunan Imam Harun bercacat, semua ini ada ini. Bagaimana bisa kau jadi apologet tapi fisikmu kayak gitu? Tapi maaf Nathan ya, aku bukan nyerang fisik kalau dikomparasi dengan Imamat 21. Gak boleh Nathan, kau mundur dulu, kasih yang lain. Karena apa? Karena Imamat 21 itu melarangnya. Ada kerusakannya, nanti setelah ini kau bilang, nyerang pribadi. Aku bukan nyerang pribadi, makanya dari tadi Nathan maaf, aku bilang, aku diawali dengan kata maaf. Aku mencobai dulu. Aku harus tahu dulu ajaranmu bersumber dari mana. Kalau kau akui ajaranmu tidak bersumber dari Yahudi, tidak ada korelasinya dengan Yahudi, ya kan? Silakan kita diskusi. Tapi kalau ternyata ajaranmu bersumber dari Yahudi, kau salah.
Imamat 21 menyatakan kau salah. Nggak boleh kau muncul sebagai pengajar. Bahkan sebagai apologet itu kau nggak muncul. Nggak boleh muncul. Mendekati tempat kudus aja kau nggak boleh. Mendekati tempat kudus kau nggak boleh. Gitu loh. Maaf nih Nathan. Karena kau, maaf ya Nathan ya. Dari ciri-ciri fisiknya kau bercacat. Paham Nathan? Jadi silakan Nathan jelaskan dulu. Ajaran Mesian ini bersumber dari mana? Adakah korelasinya dengan Yahudi? Kalau ada korelasinya dari Yahudi, kita jangan diskusi lagi. Karena kitab Yahudi dalam Ulangan 21, Imamat 21 tadi sudah menjelaskan kepada kita Nathan ya. Cari yang lain aja Nathan, silakan. Bersumber dari siapa ini ajaran Mesian ini? Silakan. Yang lain aja suruh mundur. Si Nathan di belakang aja, jangan jadi pengajar kalau ada korelasi dengan Yahudi. Udah. Oke. Oke, teman-teman. Dia membawa dalam Imamat 21 ayat 18 ya. Di sini memang betul bahwa orang cacat itu tidak boleh mendekat. Mendekat kemana? Ke tempat kudus Elohim, yaitu bait Elohim. Tetapi, makanya saya selalu katakan apa? Ini ayat ini berbicara tentang apa? Tempat kudus Elohim, yaitu bait Elohim, yaitu Betel, itu hanya boleh dimasuki oleh para imam-imam. Hanya imam yang boleh melayani di dalam bait kudus Elohim pada zaman itu. Ya, hanya imam. Ya. Nah, makanya pada waktu itu semua bentuk persembahan, semua bentuk kurban itu dilakukan oleh para imam. Ya, bukan oleh orang-orang seperti biasa. Ya kan? Bukan oleh orang-orang biasa, bukan. Tapi hanya imam yang boleh melakukan itu. Dan itu digenapi di dalam perjanjian baru oleh Yesua sebagai imam besar agung dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan 15. Di mana Yesua sebagai imam besar agung kita. Jadi konteks dari Imamat 21 ini Bang Faruk, ini ketetapan Elohim bagi orang-orang yang tidak boleh mendekati bait kudus Elohim. Karena yang boleh melayani, yang boleh mengajar di dalam bait Elohim, itu hanyalah para imam. Hanya para imam yang boleh. Ya. Tetapi ketika Yesua datang ke dalam dunia sebagai manusia, dia telah menggenapi itu. Dia telah mewakili kita semua sebagai imam besar agung. Dan mohon maaf Bang Faruk, saya mengajar bukan di dalam bait Elohim Bang Faruk. Ya kan? Firman Tuhan mengajarkan kepada kami untuk supaya kami memberitakan firman Tuhan kepada segala bangsa. Inilah yang saya lakukan lewat sosial media ini, karena sosial media ini itu mencangkup banyak orang. Gitu loh. Ya. Jadi percuma Anda bawa Imamat 21 ini kepada saya untuk mengframing saya. Karena apa? Karena saya tahu konteks dari ayat ini adalah tentang imam-imam aja yang boleh melayani di dalam bait Elohim. Saya paham itu. Dan saya nggak melayani di bait Elohim, Bang Faruk. Saya melayani di sosial media. Seperti apa yang diajarkan oleh Yesua dalam Matius 28 ayat 9 sampai 40. Nah, itu juga dilakukan oleh para rasul seperti Petrus, 1 Petrus 3 ayat 15 sampai dengan 16. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah dalam segala waktu dalam mempertanggungjawabkan imanmu kepada tiap-tiap orang yang meminta mengenai pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut, penuh hormat, dan dengan hati yang murni, supaya mereka yang memfitnah karena kebenaran yang ada pada menjadi malu oleh karena fitnah mereka itu. Ya, itu jadi percuma Anda bawa ayat yang tadi untuk mengframing saya. Saya paham ayat itu. Nah, saya sudah menjelaskan tadi dalam Petrus 4 ayat 12 sampai dengan 16, kata Kristen di sana
itu adalah bahasa Inggris dari Mesihim tadi, Bang Faruk. Ya, ini makanya saya bilang, ini saya harus mengulang-ulang jadinya. Kalau begini, saya harus mengulang-ulang apa yang saya jelaskan sebelumnya. Sementara Anda tidak pernah mendengar apa yang saya jelaskan. Dan sampai sekarang, mohon maaf Bang Faruk, Anda belum ada menjelaskan isi ajaran Anda. Belum ada Anda menjelaskan isi ajaran yang ada di dalam Islam. Seperti apa ajaran Islam? Di bawah juga sih. Gitu loh. Jadi tolong dijawab itu Bang Faruk. Dari tadi loh saya nunggu Bang Faruk. Udah sekitar 20 menit apa 30 menit kita diskusi. Nggak ada Anda menjelaskan tentang isi ajaran Islam itu seperti apa. Gitu kan? Sementara saya dari tadi ulang-ulang menjelaskan kepada Anda nggak nyampe-nyampe otaknya. Aduh. Berat, saudara. Ya kan? Kenapa sih diskusi sama mereka-mereka ini saya harus mengulang-ulang, teman-teman? Kenapa gitu loh? Harus mengulang-ulang. Menggunakan ayat tadi untuk mengframing saya. Padahal itu ayat itu konteksnya tentang pelayanan di dalam apa? Silakan. Itu nggak sadar dia waktunya habis. Maka gimana sih Nathan ini? Dah, Oke. silakan. Nathan, bagaimana kita diskusinya bisa maju sementara kok nggak maju-maju? Aku ketika mengatakan ajaran Islam ini bersumber daripada Allah, kau kan nggak bantah ini. Sudah kau okekan, lalu kau masuk ke dalam esensialnya. Tapi pertanyaanku ini nggak maju atasmu. Mesianik ini bersumber dari siapa? Tunggu dulu lah. Analoginya gini Nathan, kau jualan di kedai, kau buka warung. Kau bilang beli gula, kau kasih garam. Bukan loh gula, garam kau kasih lagi. Gula, kau paksa kasih garam. Kan gak mungkin ku terima garammu. Aku mintanya gula, aku belinya gula. Kau paksa aku nelan garam. Gimana? Ya gak maju-maju lah, gak akan pigi-pigi aku dari warungmu. Aku akan tetap ke warungmu. Terus kau bilang mau beli apa lagi Faruk? Ya aku gak mau bilang beli apa lagi lah. Orang gula aku belum kau kasih, yang kau kasih garam. Kau jelas dulu, katakan ke kami, ajaran mesianik ini bersumber dari sini loh Faruk. Kitab sucinya mesianik ini loh Faruk. Kenapa aku tanya ini Nathan? Kalian mesianik ini dianggap bidat, sesat oleh kekristenan. Kalian dianggap sesat oleh kekristenan. Gak berani aku mengutip isi Bible dari Kejadian sampai Wahyu untuk mengkonter kau. Karena apa? Kristen, Protestan, Katolik dan semua denok itu tidak membenarkan kalian orang mesianik. Maka aku tanya tadi kan, mesianik ini ajarannya dari siapa? Satu, kitab sucinya apa? Dua, kau kasih tahu lah. Nanti ketika aku menyerang kau atau mengkonter kau dengan kitab Kejadian sampai dengan Wahyu, aku nggak disalahkan sama teman-teman Protestan, Katolik dan yang lainnya. Karena kau sendiri mengakuin ya, kitab suci kau Kejadian sampai dengan Wahyu. Begitu. Bagaimana kita mau maju? Makanya aku bilang ketika aku tunjukkan di dalam Imamat 21 ini, aku bilang jangan kau tanggapin. Karena belum tentu ini kitab sucimu. Kalau kau memang Kristen Protestan silakan kau tanggapin. Kalau kau sudah nyatakan bahwasanya Kejadian sampai Wahyu adalah kitabmu. Nah, ini membuktikan bahwasanya kau memang bukan Protestan dan Katolik. Gitu loh. Karena apa? Karena kau tidak memberikan pengajaran dalam kitab Imamat 21 itu sesuai dengan konteksnya. Mendekati mezbah saja tidak bisa. Mendekati mezbah saja tidak bisa, apalagi menjelaskan Taurat. Nathan, orang cacat, jangan tersinggung kau karena ini ada konteksnya di sini. Orang cacat mendekati mezbah saja bagi kelas para imam tidak bisa. Apalagi bercerita ataupun apalagi menjelaskan Taurat. Mikir kau. Kau jangan baper di sini seperti Mikana nanti kau nangis si Faruk jarang pribadi.
Tapi itu jangan dulu kau tanggapi karena belum tentu itu kitab sucinya kau. Kalau itu kitab sucinya kau dan kau baru pegang kepada imamat itu tadi, kan gitu. Harusnya kau nggak kayak gini. Kau nggak buka komal, gitu loh. Kau nggak buka komal, kau nggak buka pengajaran, kau nggak boleh punya hak menjelaskan Taurat, nggak menjelaskan tentang kitab suci. Kan masih banyak Kristen-Kristen yang sempurna, Kristen-Kristen yang sehat. Maaf cakap Nathan, yang matanya sehat. Mereka kasih kesempatan, jangan kau. Itu tujuannya, supaya apa? Supaya jangan ada kesalahan dalam pembacaan, penyampaian, dan juga pemahaman. Bayangkan, mendekati mezbah saja, mendekati tempat kudus saja, nggak boleh loh, imam loh. Apalagi orang kayak kau bukan imam, bukan keturunan Harun. Yang ini yang nggak pernah diingatkan sama orang-orang Mesianik ke kau. Karena apa? Karena antara kau dengan si Mikana ada Mesianik lainnya, kalian tuh mengarang ngidul aja kalian. Kalianlah orang seperti kau dan Mikana lah yang mengobrak-abrik ajaran Protestan, mengobrak-abrik ajaran Katolik yang sudah ada sejak dahulu. Kalian obrak-abrik tambah berantakan. Jangan paksakan dulu abangnya Nathan ya untuk maju diskusinya, menjelaskan esensial ajaran Islam. Sebelum si Nathan itu mengakui dulu, sebut namanya. Mesianik ini ajaran dari siapa? Kitab sucinya apa? Kasih dulu lah, biar aku punya bahan, punya literasi ketika mengcounter atau menjelaskan imanku gitu loh, ajaranku. Dan bagi teman-teman di bawah, jangan salah paham teman-teman ya. Saya membahas ini bukan merendahkan pribadinya, nggak boleh teman-teman. Nggak boleh kita menghinakan fisik seseorang, itu tidak boleh. Kalau tidak ada konteksnya. Tapi ini yang saya sampaikan ini ada konteksnya. Ada konteks yang mengarah ke sana. Kalau di dalam Islam tidak ada ajaran seperti itu. Di dalam Al-Quran tidak ada ketentuan seperti itu. Tapi di dalam Taurat, dalam khusus kitab Imamat 21, ada ketetapan seperti itu. Dan si Nathan mungkin salah, lupa. Bahwasanya Bang Faruk ini Master Bibel, lupa dia. Silakan Nathan, ya dijawab dulu Nathan. Mesian ini bersumber dari siapa? Kitab sucinya apa? Nanti coba dibicarakan secara internal sama si Mikana dan mesianik lainnya. Saya yakin dan percaya mereka itu sebenarnya mau bilangkan ke kau juga supaya mundur. Jangan kau jadi apologet, jangan bicara tentang mesianik. Cuman mungkin mereka segan samamu, takut mereka kau tersinggung. Tapi ya kebenaran itu harus disampaikan. Gak ada, tunjukkan sama aku imam-imam Yahudi yang cacat. Mana ada? Tunjukkan sama aku rabi-rabi Yahudi yang cacat, maaf cakap, yang juling matanya, menjelaskan tentang Taurat. Mana ada? Nggak boleh. Kalau sempat ada itu ditangkap itu, digantung kurasa orang Yahudi. Karena apa? Itu sudah cukup menghinakan orang Yahudi. Seakan-akan yang cacat tampil di depan ini mewakili orang Yahudi. Orang Yahudi cacat semua rupanya. Sama kayak kalian Mesianik kalau memang berpegang kepada Taurat. Emangnya orang Mesianik cacat semua rupanya? Nggak ada rupanya yang nggak cacat. Ya yang cacat mundur dulu. Karena nanti orang memandang perwakilan Mesianik ini kayak gini. Nanti orang di luar sana memandang, oh Mesianik ini cacat-cacat semua. Itu tujuannya. Ruh dari Imamat 21 itu. Si Nathan kau harap paham itu. Nah kan nggak ngerti dia kan. Udah habis waktunya masih ngomong, aku nggak ngerti. Kurasa dia ini berdasarkan hafalan teman-teman. Si Nathan ini main TikTok dia berdasarkan hafalan, atau mungkin ada yang goit ya cukup dia ya. Gak usah apa ngomong cukup katanya kan. Padahal berapa menit yang lalu waktunya sudah habis, nggak tahu dia kan. Dah nggak usah ulang-ulang, dah kirim waktunya. Berarti dia nggak nengok ini. Udah Nathannya, udah selesai ngocehnya. Aku nggak mau nanti udah kau Nathannya. Nggak gini Bang Faruk ya. Tadi saya sudah menjelaskan, Anda ulang-ulang justru. Aduh gimana ya saya bilangnya ya. Apakah ini pengaruh dari Quran surah Al ayat 6 Bang Faruk? Gini loh Nathan. Beberapa match kita tadi aku tanya ke kau gitu loh. Ya, saya sudah jawab dari tadi. Ajaran bersumber dari siapa? Saya sudah jawab tadi. 12-16 itu kok tak sebutkan nama lu Nathan. Yang kedua, kitab sucinya apa?
Kau nggak sebut Bang dari Faruk, tadi kitab saya sucinya sudah apa. jelaskan. Kata Saya Kristen yang ada dalam 1 Petrus Aku 4 nggak ayat tanya, 12 aku sampai minta dengan penjelasan. 16 dari kata Mesihim. Mesihim itu kalau ke bahasa Inggris jadi mesianik. Nah, Aku nggak Mesihim minta artinya penjelasan, adalah Nathan. sabar, Aku aduh. minta nama, kau sebutkan nama. Iya, Bukan saya tadi juga penjelasan. menjelaskan Mesihim artinya adalah pengikut Mesias, Penjelasan di mana lagi, kan? Mesias itu adalah Yesua. Yesua lah yang Penjelasan. mengajarkan itu. Aduh Tuhan. Atau gini aja, Nathan, Bulan. udah, adikku gini adikku ya, jangan Aduh. ya Bang Faruk ya adikku ya, dengarkan. Atau begini saja, coba nanti adikku setelah ini turun, pelajari lagi Imamat 21, kalau kau memang berani mengatakan kitab sucinya mesianik, yaitu dari Kejadian sampai dengan Wahyu, bagian dari Taurat. Tadi sudah jelaskan Imamat 21 tadi, Anda aja yang otaknya nggak nyampe. Sabar. Ya kan? Saya sudah jelaskan Imamat 21 tadi, tapi Anda kan otaknya nggak nyampe, ya kan? Nathan, jangan kau menjelaskannya berdasarkan pemahamanmu. Loh, kok berdasarkan pemahaman saya? Saya menjelaskan berdasarkan konteks kok. Mana? Ya sudah, kalau Anda tidak mau melanjutkan, nggak masalah buat saya. Nathan, gini loh Nathan, dengar dulu Nathan, Dinda ya. Karena dari tadi juga kan Anda tidak ada menjelaskan ajaran Anda sendiri gitu kan. Dari tadi loh saya nunggu. Karena ternyata memang kamu takut menjelaskan iman kamu gitu loh. Memang belum Takut. ada diskusinya. Ya karena Anda ulang-ulang. Saya sudah menjelaskan kok. Iya, Gimana? belum maju diskusinya. Aku udah bilang Islam ini Ya bersumber karena dari Anda Allah. cuma muter-muter di situ kayak lagi ngelilingin batu. Tapi kau belum. Oke. Kau kasih kau nih waktu sekarang. Kita lanjut diskusinya. Tapi tolong Nathan sebutkan ya. Mesianik ini. Saya sudah menjawab dari bersumber tadi. siapa? Gini loh Bang Kitab Faruk. sucinya Gini loh. apa? Saya juga gini Bang Faruk. Saya juga diskusi itu capek kalau ulang-ulang Bang Faruk. Saya sudah menjelaskan dari tadi. Ya, Mesihim yang arti adalah pengikut Mesias. Mesias itu adalah Yesua, di mana Yesua berkata dalam Markus 9 ayat 41, murid-muridnya atau pengikut-pengikutnya itu adalah pengikut Mesias. Ya dalam bahasa Ibrani-nya Mesihim. Gimana sih? Aku Nggak nyampe. Ya karena otakmu nggak nyampe. Gitu loh. Dengar dulu Nathan. Aku nggak tanya mesianik ini pengikut siapa Nathan. Nggak itu pertanyaanku. Pertanyaanku nggak itu. Ajaran mesianik ini bersumber dari siapa? Kitab sucinya apa? Jangan kau jelaskan mesianik itu adalah ini. Udah Sebut dijawab. namanya. Siapa? Kitab sucinya apa? Udah dijawab Gampang, ulang-ulang. Ya udah, silakan, Ini saya kayak lagi ulangi. diskusi sama anak Silakan, saya TK kasih loh waktunya, teman-teman. Nathan. Sebutkan. Harus Kitab sucinya kali itu dari diulang-ulang. Mesianik dari siapa? Kitab sucinya Aduh. apa? Silakan. Gini loh Bang Faruk, gini. Jangan dulu kita apa? Jangan dulu. Karena gini loh Bang Faruk, saya tadi sudah mengatakan, ya kan? Ya, saya tadi sudah mengatakan bahwa mesianik itu bersumber daripada Yesua, karena mesianik atau Mesihim itu artinya adalah pengikut Mesias. Kau ini tidak ada Gimana ngomong sih? kayak gitu. Kalau kau ngomong kayak gitu tadi Nathan, Aduh. kita. Kau tadi Dari tidak mengatakan mesianik bersumber Aduh, dari makanya Yesua. Anda itu Ada. otaknya nggak nyampe, saya bilang. Kedua, kitab sucinya Gimana apa? sih? Sudah kitab suci saya tentu dari Kejadian sampai dengan Wahyu, dari Oke, Bereshit sampai dengan itulah. Apostolik. Gimana Oke, sih? silakan waktumu sekarang teman-teman ya, teman-teman Kristen, teman-teman Protestan dan Katolik, ini saya izin ya. harus Yesus mengakui sekali ternyata diulang-ulang. Ajaran mesianik kata dia bersumber daripada Yesus. Kitab suci dia adalah kitab suci teman-teman Protestan juga Katolik juga. Jadi jangan salahkan saya ketika saya nanti Kejadian sampai Wahyu bukan kitab suci Protestan maupun Katolik, tapi kitab suci orang-orang yang percaya kepada Yesua. Gimana sih? Bukan kepada denom tertentu. Gimana? Kok denom tertentu yang dibawa? Kan kalian menolak LAI, Nathan. Coba Iya. sih tahu. Kenapa emang kalau menolak LAI? Apakah terjemahan itu cuma LAI doang? Gimana? Apakah terjemahan Bible itu hanya dari LAI doang? Masalah Penerjemah Bible di Indonesia ini ada 3. Nathan, Gimana? teman-teman? Disinilah gawatnya diskusi sama mereka ini kalau mereka tidak tentukan sikap. Masalahnya gini, Nathan. Teman-teman Protestan dan Katolik, mereka itu menggunakan terjemahan lama menerima terjemahan dari lembaga terjemahan Indonesia.
Kan dari LA ini. Kalau kau nanti menarasikan isi kitabmu di luar dari LAI, kau mau menyatakan orang-orang Protestan dan Katolik itu sesat karena mereka berpegang kepada LAI gitu. Loh, makanya saya katakan dari tadi Bang Faruk ya, bahwa terjemahan di Indonesia ini, terjemahan Bible di Indonesia ini bukan cuma dari LAI, ada dari beberapa lembaga seperti ya lembaga Yalensa, Yayasan Lentera Bangsa yang Kenapa kau tidak berpegang kepada LAI? Tanya dulu. Kenapa kau tidak percaya sama terjemahan LAI? Lembaga Alkitab lah, Indonesia, kenapa? itu hak saya dong. Mau percaya atau tidak kepada LAI itu hak saya. Gimana? Benar enggak terjemahan LAI menurutmu? Tergantung dalam hal apa. Karena memang kalau kita mau bicara tentang critical text, ya, sebentar. Kalau kita bicara tentang critical text, ada banyak sekali di terjemahan LAI, ada banyak sekali terjemahan LAI yang tidak sesuai dengan teks asli. Makanya Gimana? saya bilang, Mesianik ini Bang, Islam, Protestan, Katolik dibenturkan sama dia. Kita cakar-cakaran dibikin. Makanya di awal tadi aku Oh, minta membenturkan? bersumber dari siapa? Gimana sih? Kitab sucinya apa? Mereka Nah, tadi saya sudah, inilah makanya saya bilang ulang-ulang gitu loh. Sudahlah Bang Faruk, kalau ulang-ulang, ya saya kayak lagi diskusi sama kincir angin, ya kan? Harus ulang-ulang, ya sudahlah, nggak masalah kalau diskusinya kayak lagi keliling-keliling batu, ya. Imamat 21-nya itu tadi Dinda Natannya, jangan turun dulu. Aduh. Dia yang nggak maju Bang diskusinya Bang gitu loh. Kalau dari awal dia sebut bersumber dari Yesus, kitab sucinya Kejadian sampai dengan Wahyu. Oke, kita hantam. Tapi kan dari awal dia nggak jujur. Aku memasukkan kitab Kejadian, memasukkan kitab Imamat dari awal tadi, aku ngeri. Karena apa? Aku bisa dipersalahkan nanti sama orang-orang Protestan dan juga Katolik. Karena apa? Mereka memandang Mesianik itu bidat Bang. Sesat Mesianik itu karena mereka sendiri pun menyesatkan orang-orang Protestan dan juga Katolik. Sementara Mesianik ini kan adalah yang belum diakui ya, setahu saya ya, belum diakui di negeri ini. Bahaya gitu loh. Tapi dia dari awal nggak mau jujur. Kalau dia jujur, oke, ada pegangan kan dia yang berkata kan bersumber dari Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, kitab sucinya Kejadian sampai Wahyu. Oke, aku izin ya. Kalau ada nanti teman-teman Protestan Katolik yang komplain, kejar si Nathan, jangan aku. Gitu loh. Laporkan Nathan, jangan laporkan aku. Karena dia sendiri mengatakan seperti itu. Kitab dia adalah Kejadian sampai dengan Wahyu itu. Aku sebenarnya nggak mau. Kalau mau dia dari awal tadi udah ku hantam dia dengan Imamat 21 tadi, ku hantam dia. Nggak boleh orang cacat itu menjelaskan Taurat, nggak boleh mendekati mezbah saja, tempat kudus aja nggak boleh orang cacat kok. Kalau lagi menjelaskan Taurat orang cacat. Makanya aku tanya tadi, kok penglihatanmu sempurna enggak? Itu korelasinya, karena aku mau membahas sama dia Imamat 21. Bukan aku mau menyerang pribadi dia. Kalau dia bilang sempurna, berarti penglihatanku yang dia cacat. Ternyata memang nggak sempurna penglihatan dia. Karena ini teman-teman ya, Bani Israel, terkhusus orang-orang Bani Israel Yahudi ini mereka-mereka yang memiliki harga diri yang tinggi. Terus dituntut kesempurnaan pada diri mereka gitu loh. Gak boleh ditampilkan, orang-orang kayak gitu yang cacat tuh gak boleh ditampilkan. Apalagi berbicara tentang tanah, gak boleh. Nanti orang-orang akan memandang rendah Bani Israel. Harus orang-orang andalan gitu loh. Harus orang-orang unggulan. Kalaulah orang seperti itu menjelaskan Taurat, nanti kan di pandangan orang, berarti Bani Israel cacat semua. Nah, kenapa bisa begitu? Sama hukumnya dalam syariat Islam ketika memilih menjadi pemimpin ataupun imam dalam sholat. Gitu loh. Kan masuk juga itu, walaupun poinnya itu bukan utama, poin ke belakang itu. Dan kalau nggak ada lagi, boleh. Gitu loh. Si Nathannya jangan tersinggung. Sebenarnya siapa? Si Mikana dan Mesianik lainnya itu mau mengingatkan dia itu. Mau jujur dia bilang sama Nathan, kok sebenarnya nggak boleh jadi apologit Nathan. Kau itu cacat Nathan, mau dibilang gitu, cuman takut si Nathannya tersinggung, baperan. Terpaksa lah lisan Faruk yang nyampaikan. Ya, assalamualaikum Sal. Oke, yuk kita diskusi lagi, lanjut yuk. Salam Bang Faruk, Masya Allah semuanya teman-teman. Posisinya ini ke pojok tuh. Sabar ya.
Sabar ya, saya oke ini posisi lagi darurat. Sabar. Silakan. Dua orang mesianik nangis ya. Dia ketemu sama Mikana, langsung ketemu Mikana itu kan aku bilang sama kau kan, jangan diskusi lawan paru, nggak percaya. Aku nggak percaya kan, sadis, di framing kan, nyerang pribadi kan, tengok aku. Aku aja udah nangis, kau pula lagi maju, nggak bisa si paru itu lawan itu. Semua. Sebenarnya Rasmi, kau tuh memang kayak gitu Rasmi. Sebenarnya memang kayak gitu harus menghina orang lain, harus menghina orang lain. Nggak boleh kamu tuh diam, nggak boleh kamu baik, harus menghina. Lah. Yuk, baca dulu, yuk, satu. Aku baru naik dari kamar si Nora tuh, apa dibilangnya sama aku? Apa? Aku yang punya rumah, aku yang punya usaha, dibilangnya melonte, apalagi dia yang ngasih ngontrak janda, diceraikan suaminya, berwalap, longor, mengemis 24 jam. Berarti lebih-lebih dari lonte dianya. Hah? Rumah aja nggak punya, ngasih ngontrak, sok menghina. Benar Kau tahu Rasmi. aku siapa? Mukamu tuh- Kau tahu aku siapa? Iya, Aku mukamu tahu tuh- kau Raja Sida Butartomo. Itu aku keturunannya. Tomo itu tanah kami semua. Go puki kalian semua. Mualaf Komor. Makanya kalian jadi mualaf karena kalian nggak punya sandaran. Puki kalian Betul semua kata tahu. Kak Nora. Puki kalian semua. Gak ada sandaran kalian. Makanya kalian tahu kau di sini pejabat. Kalau mau aku mualaf, aku jadi istri pejabat. Tak mau aku. Tahu kau tak mau. Gak lepelku. Yang gak lepelku yang mengatakan kencing jadi obat. Gak lepelku. Tahu kau. Kau kencing jadi obat. Goblok. Goblok. Saya tahu ini Rasmi. Di mana kencing jadi obat? Dasar oon. Kencing jadi obat nggak boleh Di kalau padang cuma meninggal gurun boleh. aja. Kalau mikir otak kalian di padang gurun, Ismail dikasih mata air yang sangat besar. Tahu, nggak Iya. pernah mati. Kalau Konon kencing jadi kalian obat nggak buat boleh. minum kencing. Dasar sesat kau, goblok Oh, sesat. kencing jadi obat nggak boleh. Minum kencing jadi obat ada nggak mata boleh. air yang begitu berjumbel-jumbel. nggak boleh. Dasar Iya, nggak boleh. ngalap. Kencing jadi obat nggak boleh, tapi Tuhan meninggal boleh. Kabur. Kencing nggak boleh teman-teman. Jadi kencing itu yang dibuat sebagai obat sama dokter tuh nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau Tuhan meninggal boleh. Ya, jadi kadang bodohnya gini loh, Sal. Mereka bilang membunuh cicak dapat pahala tak boleh, membunuh Tuhan dapat surga boleh. Kan tolol ini, botol ini. Itulah tadi. Gimana ini? Dia benar kata Kak Nora tadi, dia benar itu. Muka dia jadi tampang untuk pewaris nggak cocok. Jadi memang penjual diri deh cocok. Udah benar tadi itu. Jadi penjual diri dia pas tadi. Dikasih dia minuman anggur, ama. Ini manusia atau apakah? Kalau saya pergi ke daerah pantai, daerah Sibolga, itu banyak penjual ikan asin toh. Saya lihat itu mereka itu dijemur, ya, dipampang dia di bawah teriknya matahari biar kering kayak ikan asin kodonge. Ada manusia dipampang dijemur kayak ikan asin baru terus dia bilang itu tuang itu mata kasihan. Bagaimana itu? Ada orang percaya manusia digantung terus dijemur kayak ikan asin katanya itu tuang. Saya tidak tahu itu apa. Yang pasti saya lihat itu manusia terjemur. Saya melihat itu yang terjemur biasanya bule-bule yang pakai itu bule-bule banyak tidak pakai baju jemur-jemur dia punya badan biar warna coklat. Kena mental aku nih kata-katamu, kena mental aku kata-katamu. Iyalah. Ini manusia dijemur kayak saya jemur itu saya punya pakaian di tiang jemuran Begitu. Gue kena mental inilah. Gue tarik kau juga mahina secara fisik tuh. Kau tidak sebut nama lah dan kau tidak tapi itu menusuk. Kenapa kita sebut nama? Saya cuman hanya berpikir secara otak saya saja. Sebentar dulu saya
WA dulu anak saya biar jemput anak saya. Nanti anak saya menunggu lama terjemur pula dia di bawah matahari. Bentar, Di mana sekolah? Anak bunda di mana sekolah? di sekolah yayasan. Nanti rencana gue mau ke Medan ini. Rumah nenek aku di Medan ada. Di Sumatera. Nanti ku bawa kau, ku kasih tengok ada banyak ikan-ikan yang dijemur. Ikan apa yang dijemur? Ikan kering yang dijemur. Ikan-ikan yang dijemur jadi ikan asin lah. Ya Allah. Waalaikumsalam. Iya. Ada pula manusia bisa dijual COD. Bunda, aku pamit dulu. Di sini bunda, di sini bunda, di sini bunda. Di sini bunda, penonton kamu semua ini mau hujab lah di sini. Katanya undalah penonton, undalah spinner sultan kau. Mau hujab lah terus. Susah dilawannya kalau orang begini. Mumpung aku nih kuat mental aku di sini. Karena gue selalu dihina, dan gue tidak apa-apa. Kau hina gue hina kamu. Itu bukan hinaan. Bedakan yang hina. Waalaikumsalam. Dan saya tidak baper, ini cuma TikTok. Baper itu cabut. Iya. Ya. Oke lah bunda. Udah selesai? Di mana sekolah nata bunda? Di sekolah yayasan. Sekolah elit kah? Elit tidak elit lah. Udah selesai atau mau lanjut? Gue kalah lah bunda, gue tidak ada perlawanan lah bunda. Oke, selesai ya. Walaupun gue penonton saya di sini satu kamu, bunda tidak ada perlawanan. Ya. Ingat ya. Jangan lupa udah masuk waktunya. Lah bunda, saya pamit lah bunda. Terima kasih lah bunda, minta maaf kalau ada kata salah bunda. Sama-sama, Dek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bunda. Nah, sudah Mi, tidak ada dia tuh. Kita cari dulu yang beleng-beleng toh. Tidak. Yang Islam pun tidak masalah. Kita cari yang beleng-beleng sedikit. Biar paham dia. Halo Ibu. Iya, ada yang kurang, Jul? Iya, Dek. Mau PK, Dek? Apa? Mau PK enggak? PK? Oh, tidak sanggup. Kenapa? Soalnya lagi dikit penonton ini. Emang berapa penontonmu kalau paling banyak? Demikian tadi Kamis Mini yang dimana perdebatan itu berlangsung. Jadi memang kitabnya orang Yahudi itu lucu, gitu ya. Itulah mengapa dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran bahasanya mereka telah mengubah-ubah ayat-ayat Allah dari tempatnya, dan mereka memutar-mutarkan lidahnya dan mengatakan ini dari sisi Tuhan, ya. Ini adalah firman Tuhan, ini adalah perkataan Tuhan, ini adalah pewahyuan yang diberikan oleh Tuhan, gitu ya, oleh kepada para nabi. Nah, di sini akan menjadi sebuah hal yang lucu ketika seseorang yang cacat orang yang cacat tidak boleh menyampaikan risalah atau menyampaikan dakwah. Ini menjadi lucu. Dan celakanya ini kena pula pada orang Kristen, yang dimana orang Kristen ini mencaplok kitab mereka, kitabnya orang Yahudi, menggunakannya tapi tidak membacanya dengan utuh, gitu. Sehingga ada kalimat ketika orang yang menyampaikan firman Tuhan, ya, ataupun menjadi guru dan pengajar, maka tidak bolehlah dia seseorang yang cacat. Dan ini jadi bahan tertawa. Jujur saya tadinya awal nonton tuh ya, dari awalnya ini, ini belum apa-apa sudah mencaci, sudah sarkas, sudah memfitnah, belum sudah mau menghujat, belum sudah mau menghina, gitu ya. Nah, namun kepiawaian Aki Farouk ini memang tidak kita pungkiri, ya. Beliau memang pandai juga mengolah narasi, yang dimana narasi itu pun dapat
pula dari kitab mereka sendiri yang pada akhirnya membuat pucat ya. Nathan tiba-tiba menjadi seorang bego, akhirnya berputar-putar situ ya, diulang-ulang katanya dari pihak Muslim itu mengulang-ulang, padahal dia sendiri yang mengulang-ulang karena mungkin sudah kehabisan narasi ya, kehabisan hujah, sehingga akhirnya dia mengulang-ulang dari apa yang sudah disampaikan gitu. Jadi ini yang mengatakan, dia bahasanya dia mengatakan flank victim, tapi dia sendiri, justru dia sendiri yang melakukan hal itu gitu. Nah, itulah Kristen ya, ketika berdebat memang ya itulah lucu, bikin kita tertawa. Tapi saya nengok tuh kasihan. Kasihan sekali, jadi pucat gitu ya mukanya tuh, bahasanya orang buta atau orang cacat seperti si Nathan ini kan buta tuh ya, buta sebelah matanya. Jadi akhirnya kena kepada dirinya ya, itulah dikata orang meludah ke atas mengenai muka sendiri, jatuhnya mengenai muka sendiri. Ya itulah yang terjadi pada Nathan. Alangkah malunya itu ya, sebenarnya malu sekali dia itu. Baik kaum muslimin, mungkin aja itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ridho Seni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.